Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Andri Aji, dosen program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Ghifari, sebagai pengampu salah satu mata kuliah di Universitas Al-Ghifari, yaitu Manajemen Koperasi dan UMKM. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan pernyataan dari dosen untuk kunjung kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, di mana saya mengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM dengan metode mata kuliah 32215500521 dengan bobot 3 SKS, skema 30, artinya 3 SKS teori dan 0 SKS praktikum pada semester 3 kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Ghifari. Mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah inti dalam bidang keahlian manajerial yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa program studi S1 Manajemen. Adapun CPL untuk mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM ini yang relevan adalah pertama, mampu menerapkan konsep dan teori manajemen dalam pengelolaan organisasi bisnis maupun non bisnis. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan menyelesaikan permasalahan manajerial menggunakan pendekatan ilmiah dan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, menganalisis informasi dalam bidang manajemen koperasi dan UMKM, kemudian mampu menunjukkan sikap profesional, etis, inovatif, dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam pengembangan organisasi dan usaha. Kemudian untuk capaian mata kuliah itu sendiri, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, nilai, dan pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia. Kemudian mahasiswa mampu menganalisa fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan koperasi dan UMKM. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan koperasi dan UMKM serta merumuskan alternatif penyelesaiannya. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan pemerintahan dan tantangan transformasi digital dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Yang terakhir, yang kelima, mahasiswa mampu merancang model pengembangan usaha koperasi dan UMKM yang inovatif dan berkelanjutan. Maka untuk mencapai CPL tersebut, saya mendapat beberapa hal, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery-nya dengan format interaktif, kemudian presentasi, studi kasus, program based training, dan diskusi. Kemudian untuk interaction-nya, diskusi kelompok, tanya jawab, juga ada collaborative learning. Dan selanjutnya untuk assessment, ada tugas individu, kuis, presentasi, laporan proyek, portofolio, dan UTS serta tugas. Maka penilaian untuk penilaian assessment ini, tugas individu mempunyai bobot 15%, studi kasus 15%, tugas dan presentasi kelompok 15%, riset ataupun observasi 20%, kemudian UTS 15%, UAS 20%, sehingga totalnya menjadi 100%. Adapun mata kuliah atau materi yang disampaikan dalam manajemen operasi dan UMKM ini adalah tentang konsep, sejarah, dan prinsip koperasi, kemudian landasan hukum koperasi di Indonesia, kemudian jenis dan bentuk koperasi, konsep dan karakteristik UMKM, kemudian perencanaan yang perorganisasian koperasi, kemudian manajemen SDM koperasi dan UMKM, kemudian manajemen operasional, pemasaran, keuangan, UMKM dan koperasi, kemudian kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM, kemudian transformasi digital koperasi dan UMKM, kemudian permasalahan UMKM di era digital 4.0, kemudian strategi pengembangan koperasi dan UMKM berbasis inovasi dan sistematis, kemudian UAS. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM. Dan selanjutnya adalah contoh video pembelajaran bersama dengan mahasiswa yang dilakukan secara offline atau luring di dalam ruang kelas
dan akan membahas salah satu materi yang ada pada mata kuliah manajemen koperasi UMKM, yaitu permasalahan UMKM di era digitalisasi 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Baik ya, mudah-mudahan lagi sehat ya. Baik, hari ini kita lanjutkan materi kita terkait dengan manajemen koperasi UMKM. Dan kemarin kita sudah bahas sebelumnya ya, bahwa sumber daya UKM itu banyak, dan tentu UKM juga sebagaimana perusahaan bisnis juga memerlukan sebuah pengelolaan, karena mereka juga punya sumber daya yang sama juga seperti perusahaan pada umumnya. Baik ya. Baik, kita mulai dulu sebelum perkuliahan dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum ke materi baru ya, kira-kira ada yang ingat nggak kemarin kita bahas apa terkait dengan UMKM? Oh boleh Pak saya. Oke, siapa? Mungkin perkenalkan nama saya Dana Hermawan Pak. Ya. Dari pembahasan materi kemarin tuh kita membahas tentang pemberdayaan sumber daya dalam UMKM. Nah, dalam sumber daya UMKM ini tentunya kan perlu yang namanya pengelolaan gitu. Dimana UMKM ini walaupun terbilang masih kecil ataupun besarnya, pemberdayaan sumber daya alam manusianya ini tuh harus betul-betul baik gitu. Nah, dengan cara apa? Ada 6 unsur gitu. Yang pertama tuh ada manusianya, kemudian ada money, uangnya, kemudian ada materialnya, ada metodenya, ada mesinnya, dan terakhir tuh ada pokoknya itu Market ya. ada 6 ya. Oke. Baik, kalau kasih aku dong. Keren ya, keren ya. Oke, betul ya. Jadi kita kemarin kita membahas sumber daya UKM itu ada 6 seperti di perusahaan. Cuman memang levelnya atau skupnya agak lebih sederhana. Nah, teman-teman sekalian, pada kali ini kita akan coba membahas tentang beberapa permasalahan utama UKM. Ya, karena kita tahu kan bahwa UKM itu juga hari ini tidak banyak ya yang bisa berkembang, bertahan, usahanya berkelanjutan dan sebagainya. Setidaknya ada tiga hal sebetulnya di bidang permodalan biasanya, manajemen dan pemasaran. Tapi setelah kita beberapa kali riset, pendampingan ya dengan teman-teman juga di lapangan waktu itu, dan kita menghasilkan sebuah teori baru lah atau hal baru. Ternyata ada selain pemasaran, selain juga keuangan dan manajemen, ternyata manajemen bisa diurai lagi menjadi penguasaan teknologi, produksi dan kemitraan. Ya, inilah beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM kita hari ini. Ini selain tadi SDM, yang paling utama ya modal ya, atau uang ya, keuangan, tata kelola. Setuju nggak? Ada kan baru berjalan bisnis 3 bulan, 2 bulan, bangkrut. Ya, banyak ya. Banyak. Atau misalkan lagi tren ini selanjutnya nggak ada lagi yang jualan. Coba salah satunya apa? Karena aspek tata kelola keuangan ini kan banyak lah, modalnya terbatas, pemukuannya belum rapi, cash flow, tahu cash flow ya, cash flow yang buruk, pengeluaran lebih besar daripada masukan, sulit kredit, literasi keuangan rendah. Jadi paling banyak itu adalah soal tata kelola ya. Literasi keuangan rendah, pemukuan belum rapi, ya cash flow yang buruk. Akibatnya ya sulit berkembang. Risiko bangkrut tinggi. Ya, jadi aspek keuangan ini juga sangat penting bagi tumbuhnya sebuah UMKM. Baik, sejauh ini bisa dipahami atau mungkin ada yang belum dipahami? Ada yang ditanyakan? Mungkin saya ingin bertanya Bapak. Siap. Gimana sebelumnya Bagas? Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bagas Suja Prayoga. Saya di sini akan menanyakan terkait permasalahan dan kendala UMKM Bapak. Yang tadi sudah Bapak paparkan terkait modal terbatas, pembukuannya belum rapi, terus cash flow-nya yang buruk, terus sulit memperoleh kredit ya. Nah,
Tapi menurut saya Bapak justru yang paling utamanya tuh bukan dari bagian pengelola keuangannya, tapi justru dari masalah permodalan ketika ada ide usahanya. Nah, kayak ada skill nih, kayak ada skill tapi tidak punya modal, atau misalnya dia tuh udah berjalan usahanya tapi ya masih perlu modal untuk pembangunan usahanya. Nah, menurut Bapak nih bagaimana sih gitu cara mengatasi kendala modal ini gitu ya agar lancar? Pertanyaan yang menarik ya, logis ya. Banyak kasus sih betul-betul ya Pak Bagas ya. Banyak yang disampaikan Bagas bahwa persoalan keuangan ini tidak hanya tata kelola ya, enggak, tapi juga mengakses modal, baik itu startup memulai usaha atau juga mengembangkan usaha, benar enggak? Ya kan, saya punya skill misalkan, tapi punya keahlian, punya pasar gitu, tapi modal nggak ada. Akhirnya jual aset, pinjam ke bank. Nah, ini juga salah satu keterampilan pengelolaan keuangan ya, Bagas ya. Bagaimana kita bisa mengakses modal. Ya, jadi pertanyaan Bagas itu terkait dengan bagaimana UKM itu lebih banyak bisa mengakses modal ya. Betul. Nah, jadi gini teman-teman ya. Ada dua kondisi, ada yang baru startup, baru memulai dan baru mengembangkan, biasanya gitu kan. Ketika kita perlu modal itu kan. Ini udah berjalan tapi kita mau buka cabang, mau buka atau mungkin volume produksi yang kita hasilkan belum memenuhi permintaan, maka harus kita kembangkan nama modalnya gitu. Nah, ada dua hal ya. Pertama, kalau yang startup itu biasanya ini kan resiko bangkrutnya masih tinggi, 50-50, belum berjalan, kita nggak tahu. Makanya hindari modal yang sifatnya resikonya tinggi. Misalkan pinjam ke bank, belum apa-apa kita pinjam ke bank, ya. Mending kalau misalkan berjalan. Kalau bangkrut ada dua kerugian, usaha nggak jalan, kita punya tanggungan ke bank. Nah, tapi ada alternatif lain daripada misalkan ke bank, ke perbankan, kita juga bisa jual aset. Ini pribadi dulu ya, tidak kita lihat bantuan di mana-mana. Saya mau tanya nih, kapal nih, boleh? Kalau mau pas awal nih, mendingan jual aset, mendingan pinjam ke bank? Aset. Jual aset. Jadi betul ya, kalau mau startup, kalau mulai, jangan berani resiko untuk ngambil perbankan dulu. Yang resikonya itu, karena kita belum jelas. Ya, karena kita ketika mulai usaha harus tetap mempertimbangkan risiko. Ketika kita udah ngambil pinjaman, ternyata bangkrut, ada dua beban kita. Udah bebannya usaha nggak jalan, kita punya tanggungan ke bank. Tapi kalau jual aset, kita ruginya satu. Aset nggak ada, nggak punya apa-apa. Betul ya pertanyaannya? Itu. Nah, yang kecuali kalau kita mengembangkan. Jadi kembali ke pertanyaan Bagas, sebetulnya ada beberapa opsi ya. Pertama tadi perbankan, walaupun tadi tergantung jenis usaha, level usahanya, startup atau mengembangkan. Yang kedua juga biasanya pemerintah juga menyediakan bantuan hibah buat UMKM. Biasanya ada disertai pendampingan. Jadi program di pemerintah, perbankan, pemerintah, kemudian yang ketiga biasanya dari juga CSR perusahaan. Nah, disinilah sebetulnya fungsinya akses networking. Networking dari UMKM. Bisa mereka nggak mendapatkan info-info itu. Ya, biasanya tiga hal itu selain modal pribadi tentunya. Bagas. Jadi ada modal pribadi, ada perbankan, ada CSR dari pihak swasta, perusahaan besar yang memberikan pendampingan dan juga permodalan, bahkan juga akses pasar di situ. Yang ketiga, yang keempat itu biasanya memang bantuan dari pemerintah. Ini masih terbatas. Tapi sekarang teman-teman, bantuan pemerintah itu tidak hibah sekarang mah. Kebanyakan tuh. Jadi penyertaan modal di bank himbara, bank pemerintah, ya. Tahu pernah ya? Kemudian akses kredit tanpa agunan. Karena kalau kita ngasih hibah nih, Bagas saya kasih ya Anda modal 1 juta.
silahkan pergunakan. Enak aja dipakai beli motor. Tapi kalau misalkan ini saya kasih ke bank, kemudian Anda silakan kredit. Saya permudah, hanya tinggal KTP dan foto diri misalnya. Iya kan? Foto selfie selesai gitu ya. Nah itu begitu sekarang. Tapi tetap Anda punya kewajiban mengembalikan. Karena sekarang aspeknya bisnis, B2B kan, bisnis to bisnis. Padahal itu pemerintahan mobil itu pemerintah. Biasanya gitu. Jadi kalau kita semua mau berusaha atau startup dan sebagainya, itu memang pertama harus perhitungkan dulu modalnya. Berisiko atau tidak. Atau ada pendapat lain? Cukup sih. Gimana Pak Gas? Ada tanggapan? Tidaklah Bapak, jawabannya bikin saya tahu lah gitu, jadi jelas juga gitu. Oke, jadi keuangan itu memang sangat krusial ya. Ya kan ada uangnya, ada modal, ada orangnya, ada pasarnya, nggak ada modal ya gimana? Walaupun sekarang ada yang namanya ekonomi kreatif ya. Ya, ekonomi kreatif itu adalah aktivitas ekonomi tanpa modal. Biasanya gitu. Banyak seperti itu ya. Jadi Anda cukup punya pengetahuan dan jaringan. Itu tanpa modal tuh. Cocoklah bagi Anda yang muda-muda ini kan. Oke, selain keuangan, kita lanjutkan ini permasalahan digitalisasi ya. Ada tantangan bahwa ya akhirnya karena kita hidup di era industri 4.0 ya, 4.0 walaupun di negara lain sudah 5.0, tapi kita masih beranjak di 4.0 ya kan. Jadi ya harus mau nggak mau harus bersentuhan dengan digitalisasi. Kita dengar AI, marketplace, cloud computing, AI sederhana, Google Business Profile, digital payment dan sebagainya ya, QRIS dan sebagainya memang harus melek itu. Kalau enggak ya kita ketinggalan. Ya enggak? Yang pertanyaan saya adalah apakah semua UMKM relevan dengan perkembangan ataupun teknologi kita, atau apakah semua UMKM itu relevan gitu ya dengan penggunaan teknologi, ataukah ada hal lain? Silakan. Izin Pak. Andi, silakan. Silakan Andi ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Sukani gitu Pak. Oke. Kalau menurut saya pribadi gitu, tidak semua UMKM gitu relevan gitu dalam konteks porsi yang sama gitu Pak. Karena Andi menganalogikan gitu bahwasanya teknologi digital itu sebagai sebuah kendaraan. Jadi tidak semua gitu setiap orang itu membutuhkan mobil yang mewah. Ada yang butuh motor aja gitu, bahkan sepeda untuk mencapai ke tujuan tersebut gitu. Begitu juga dengan UMKM gitu Pak. Jadi menurut Andi pribadi gitu, tidak semua relevan karena butuh porsinya masing-masing gitu, sesuai kebutuhan UMKM tersebut gitu Pak. Oke. Jadi menurut Andi tidak semua relevan dengan? Ya, tidak semua relevan dalam porsi yang sama gitu Pak. Jadi porsinya berbeda-beda. Tergantung kebutuhannya ya, betul, jenis Pak. Barang ya. Kan kalau yang maaf ya, orang tua yang jualan lotek misalkan, atau apa makanan lah yang dijual sekitar itu kan, pertama karena keterbatasan dia juga ya terkait pengawasan teknologi di literasi digitalnya. Yang kedua sepertinya juga skop usahanya kan cuma segitu ya, nggak harus ini juga kan. Kemudian apalagi coba yang sepakat, saya ada yang sepakat nggak dengan nanti? Jadi tidak semua relevan ya. Ya, logis. Baik di pemasaran, terutama di pemasaran ya. Biasanya kan teknologi digital ini kan berkaitan dengan pemasaran, dengan atau tata kelola keuangan biasanya. Pembayaran, alat pembayaran. Walaupun sekarang tukang gorengan tuh pakai QRIS ya. Ya enggak? Karena kalau nggak gitu, misalkan meser, abdi tanya anaknya, tuh tiasa aja, misalkan, tiasa semang, rugi kan dia. Berapa 10.000 kan dia nggak dapat gitu. Makanya terpaksa harus punya QRIS, benar nggak? Betul. Nah, ini teknologinya di keuangan atau sekarang itu. Tukang ini apa ya? Tukang silor juga saya lihat gitu sekarang. Ya, memudahkan nggak bagi Anda pakai QRIS itu? Udah ya. Efisien. Tapi nggak terkontrol pengeluarannya.
Oke, selain keuangan, kita lanjutkan ini permasalahan digitalisasi ya. Ada tantangan bahwa ya akhirnya karena kita hidup di era industri 4.0 ya, 4.0 walaupun di negara lain sudah 5.0, tapi kita masih beranjak di 4.0 ya kan. Jadi ya harus mau nggak mau harus bersentuhan dengan digitalisasi. Kita dengar AI, marketplace, cloud computing, AI sederhana, Google Business Profile, digital payment dan sebagainya ya, QRIS dan sebagainya memang harus melek itu. Kalau enggak ya kita ketinggalan. Ini ya, Anda sudah kenalan semua ya, ada AI, marketplace. Anda pengguna juga kan? Pengguna dan penjual. Hah? Penjual ya, banyak yang jadi affiliate ya, apa namanya? Affiliate. Oke, banyak ya. Nah ini solusinya harus kolaborasi teman-teman. Kita kan musim kolaborasi sekarang kan? Collabs ya. Nah, pemerintah, korporasi, perguruan tinggi, perbankan, startup. Oke, saya ngomong terus. Ada yang mau ini nggak terkait dengan kemitraan ini? Ada yang masih atau ada pendapat atau ada yang mau tanyakan? Saya Pak mau bertanya. Oke, silakan dengan Falah ya. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas Silakan, penyampaiannya. Perkenalkan Pak, nama saya Falah Atas Pratama. Saya mau bertanya, dari penjelasan Bapak tadi, sebetulnya banyak yang bisa menjadi mitra bagi UMKM itu sendiri, gitu, Pak. Mulai dari pemerintah, gitu ya, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah, kiranya gitu, Pak, dari banyaknya mitra yang bisa menjadi partner daripada UMKM, yang paling realistis, Pak, yang paling realistis gitu, untuk bisa diajak kerjasama gitu ya, karena mengingat tadi adanya keterbatasan dari sumber daya UMKM itu sendiri, kiranya yang paling realistis yang mana ya Pak? Itu aja sih Pak mungkin pertanyaannya. Oke, pertanyaan realistis ya. Ya. Iya betul ya, karena dari sekian banyak kemitraan itu kan tidak semua bisa diakses oleh UMKM, terutama yang mikro ya. Mikro kecil kan kadang-kadang dia nggak punya jaringan, mau pinjam ini juga nggak punya posisi tawar ya. Nggak punya posisi tawar kan gitu ya. Nah ini juga pertanyaan yang bagus dan realistis. Kira-kira, udah jangan muluk-muluk lah katanya gitu lah. Yang kira-kira yang bisa jadikan partner yang realistis, yang real lah gitu ya. Terus sekian banyak itu mana gitu ya. Ya saya kira tergantung ya. Kalau soal permodalan itu yang paling realistis saya kira adalah mencari investor yang satu ini ya, baik investor perorangan atau lembaga perorangan lah. Kayak tadi bermitra dengan sesama yang satu ini, satu frekuensi atau satu orientasi. Kita punya waktu, mereka punya uang tapi nggak punya waktu. Kita punya waktu tapi nggak punya uang. Oh, cari yang klub begitu, ya kan? Andi, misalnya Andi orang kaya nih, siapa? Fastia ya? Jangan deh, Fastia kan? Ya, saya orang kaya nih, bapaknya kan pengusaha dan pewaris tunggal. Ya kan? Dia kosnya di apartemen di Jatinangor. Walaupun kuliahnya di Cisaranten, dia di apartemennya di Jatinangor. Ya, saking banyak duitnya bingung gitu. Nah, akhirnya kan seperti ini bisa ajak sama Fala. Saatnya mau nggak kita bukan macam-macam ya. Maunya menjalin hubungan bukan ya? Menjalin hubungan bisnis maksudnya. Ya, bisa nggak? Misalkan contoh. Boleh. Nah, seperti itu tuh realistis. Dan itu resikonya tidak terlalu ya. Asal jelas aja sih. Tapi tetap harus dibingkai oleh perjanjian yang formal. Jangan sampai matang-matang teman, tidak ada tulisannya kalau bahasa orang Sumedang. Harus tetap, karena ini bisnis, bukan bakti sosial. Ya kan? Harus jelas hitungannya, sharing dan sebagainya. Saya kira itu yang paling realistis. Yang kedua juga investor. Jadi kita polanya bisa Satya menitipkan uang, nggak mau tahu, pokoknya saya dapat bagian tiap bulan sekian, atau mau bareng pengelolaannya. Itu tergantung kesepakatan. Saya kira panggilan itu. Kemudian apalagi coba perbankan sih.
perbankan itu sekarang kan sudah mulai lunak ya. Kredit, ada KUR ya, program KUR, kredit usaha rakyat. Itu ada subsidi bunga sama itu kalau dari pemerintah itu juga bisa realistis. Karena syaratnya mudah, kemudian juga bunganya juga rendah. Kemudian apalagi coba perbankan, investor, kemudian juga dari sisi pengguna, itu dari permodalan. Dari sisi pasar, coba misalkan siapa namanya? Priska, contoh Priska, mau buka laundry di Cisaranten, udah banyak. Gimana caranya? Kalau udah bersaing, udah punya pasar. Ini aja, pilih yang lain, misalkan laundry helm, laundry sepatu, laundry karpet, itu brandingnya. Padahal kita juga bisa laundry baju. Itu dulu. Orang-orang kan susah nyuci karpet, orang-orang susah nyuci sepatu, di kapur dan sebagainya. Pasti ke situ, kecil-kecil ke situ. Mbak, bisa baju dari sini? Bisa. Ah, ya udah baju akhirnya. Kreativitas. Oke, nah gitu. Jadi saya kira tergantung apakah di bidang keuangan mitranya atau di bidang pemasaran. Oke, clear? Ya, clear. Nah ini terakhir ya. Kesimpulannya teman-teman bahwa UMKM di era 4.0 ini bergantung pada pertama SDM yang berkualitas tadi ya. Berkualitas terutama dari sisi mindset, mental, kreativitas, jaringan. Yang kedua menguasai digitalisasi, harus walaupun tadi harus relevan dengan produk, tidak semua harus kita kuasai. Inovasi itu harus banyak membaca, banyak melihat, banyak ya belajar, terutama untuk membaca ya. Jadi jangan hanya baca status orang, tapi baca pengetahuan. Ya. Kemudian kemitraan, nah ini juga nih, coba ulah kurung batok kata orang Garut ya. Kurung batok apa nih? Tahu nggak? Jadi ulah cicing wae di rumah gitu, sekali-kali kemana cari jaringan silaturahmi, itu kan kata agama silaturahmi. Silaturahmi mendatangkan rezeki. Berarti kemitraan itu harus dibuat jejaring. Itu konsep Islam. Kemitraan dibuat. Kalau kita ngobrol dengan orang perbankan, kita ngobrol dengan anak orang kaya, kita ngobrol dengan itu kan gitu, ya kan? Yang ketiga, keuangannya harus sehat teman-teman. Jangan dicampur adukan dengan kebutuhan sehari-hari. Pokoknya pakai lah perbalanya budak. Nah, itu harus disiplin. Kalau modal ya modal gitu. Kalau dividen baru kita ambil. Jangan blok modal dipakai heula ke pas kan modalnya. Kadang-kadang kan seperti itu. Di UMKM kan itu disiplin ya. Yang kedua produksinya efisien. Ya, efisien itu ya tidak terlalu, jangan sampai misalkan kita beli banyak bahan tetapi banyak yang tersisa, dicicil gitu ya, pasoknya itu nggak usah beli dulu per bulanan, ternyata kepayu ya produknya teh, jadi yang numpuk tuh buruk atau bahasanya busuk ya kata luas sebenarnya. Nah oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini teman-teman. Sebelumnya mungkin ada yang belum sampaikan, cukup ya. Karena waktu kita sudah selesai, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah dari Kompetensi UMKM, program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Ghifari. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen 21 tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.